Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Pada para partisipan dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita tadi sudah disemangati oleh moderator. Semoga pengajian kita pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pemicu untuk kita mempersiapkan diri kita untuk hari kemudian. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah bukan sekedar membangun ketaatan, tetapi berlomba dalam ketaatan sebelum terlambat, yaitu al-musara'ah fil khairat. Bagaimana seorang memicu dan memacu dirinya untuk bisa bersemangat dalam melakukan kebajikan-kebajikan. Karena itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita tidak diperintahkan hanya untuk beramal soleh saja, tetapi Allah perintahkan kita untuk cepat, bersegera dan berlomba, ya, mengingat waktu untuk kita beribadah hanya sebentar. Sementara hasilnya kita akan petik, ya, untuk waktu yang tiada ujungnya, abadi selama-lamanya. Waktu kita di dunia mungkin 60 sampai 70 tahun, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalla man yajuzu dzalik, hanya sedikit yang melampaui umur tersebut. Sementara umur yang sedikit ini ternyata dampaknya sangat luar biasa. Dampak berkaitan dengan kehidupan kita di dunia sendiri, terlebih lagi di alam barzakh, dan lebih parah lagi dampaknya di alam akhirat yang itu tidak ada penghujungnya. Dari sini kita tahu bahwasanya setiap detik yang kita lewati sangat mempengaruhi kehidupan kita di alam sana yang abadi selama-lamanya. Setiap detik yang kita lewati sangat mempengaruhi derajat kita tinggi atau rendah di alam sana. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat bersumpah dengan waktu, ya, agar kita seorang muslim benar-benar perhatian dengan waktu. Agar waktu yang Allah berikan benar-benar kita gunakan untuk berlomba, ya. Allah berfirman, wal asr demi asar, wal duha demi duha, wal laili demi malam, wal nahari demi siang, wal fajri demi fajar, wal layalin ashar demi 10 hari yang terakhir atau 10 hari yang pertama di Dzulhijjah. Dan banyak Allah bersumpah dengan waktu, ya, agar kita sadar bahwasanya hidup kita ini hanya sesaat, begitu cepat, ya. Makanya pada hari kiamat kelak ketika ditanya, kam labithtum fil ardi adada sinin, ya, dia menjawab, labithna yauman aw ba'dha yaum. Kami hanya hidup di dunia itu cuma yauman aw ba'dha yaum, sehari atau cuma sepenggal hari, ya. Tidak ada bandingannya dengan dahsyatnya hari kiamat ini. Serasa sebentar, ya. Ya, serasa sebentar. Dan ini sebentar ini ternyata pengaruhnya luar biasa untuk kehidupan kita yang abadi dan selama-lamanya. Maka di sini saya pertama akan bahas tentang kenapa kita harus berlomba dalam kebajikan. Kenapa kita berlomba dalam kebajikan? Yang pertama, ada banyak sebab. Sebab pertama adalah karena Allah yang memerintahkan demikian, karena perintah Allah. Tadi saya sudah katakan, Allah tidak hanya menyuruh kita untuk beramal, tapi amal yang dimaksud kalau datang hadis maupun ayat yang menyuruh ya'malu, beramalah, maksudnya bersegera. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Kata Allah, berlombalah dalam kebajikan, berlombalah dalam kebajikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasul. Dalam surat Al-Hadid kata Allah, sabiqu sama cepatlah, ya, dahuluilah
yaitu berlomba. Allah juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum dalam surat Ali Imran, wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Allah suruh cepat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman untuk bersaing dalam surat Al-Mutaffifin ketika Allah menyebutkan nikmat-nikmat surga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga, untuk nikmat surga maka bersainglah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersaing. Dari sini kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita tidak hanya menyuruh kita untuk beramal saja, tapi disuruh untuk cepat, segera berlomba dan bersaing, ya. Ya. Makanya ini diisyaratkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Isyarat dari Nabi untuk bersaing, untuk berlomba sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Kata Nabi, tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Yaitu hasadlah kepada mereka, tidak jadi masalah. Hasad atau ghibthah, ingin seperti mereka. Yang pertama kata Nabi, rajulun atahullahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dua orang tersebut adalah, yang pertama adalah orang alim. Rajulun, Allah berikan dia kepada dia al-hikmah dan dia mengajarkan al-hikmah dan dia berhukum dengan al-hikmah tersebut. Hasadlah kepada orang ini. Yang kedua, rajulun atahullahu malan wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Seorang Allah berikan dia harta, ghaniyun munfiq, ya. Atau mutasaddiq, kaya, ini orang alim, kaya suka sedekah. Hasadlah kepada orang ini, ya, yang dia atahullahul mal, Allah berikan dia harta. Kemudian wa huwa yusallituhu, dia berusaha dengan memaksakan dirinya untuk menghabiskan hartanya fil haq, dalam kebenaran. Untuk sedekah, untuk dakwah, untuk fakir miskin, ya. Untuk bantuan bencana, semua demi kebaikan, ya. Rasulullah suruh hasad kepada orang-orang seperti ini, berarti disuruh kita untuk berpacu. Makanya kata Hasan Al-Basri, diriwayatkan dari beliau berkata, idza nafasaka ahadun fid din fanafishu. Kalau ada seorang mengajakmu berlomba dalam urusan agama, maka lombai dia. Jangan pasrah, jangan biar aja di depan kita. Enggak, kita lomba. Makanya kata para ulama, kalau dalam masalah kebaikan tidak ada isar. Kita misalnya saf pertama, kemudian ada orang, bapak aja saf pertama, saya di belakang. Oh enggak, itu makruh hukumnya. Kita suruh di depan. Jangan kita ngalah. Kalau dunia kita bagi-bagi, enggak apa. Kalau kebajikan kita enggak isar. Enggak isar itu enggak mendahulukan orang. Kita bilang enggak, saya depan. Jangan kita bilang saya mundur, bapak aja depan Pak, enggak apa. Saya sudah sering di saf depan. Enggak. Kita tetap depan, ya. Dengan ramah sama orang lain. Ya, makruh kita mendahulukan orang dalam masalah kebajikan. Ya. Karena kita disuruh berlomba. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan rahimahullah, kalau ada orang berlombaimu dalam agama, maka lombailah dia. Wa idza nafasaka fid dunya fa alqiha fi nahrihi. Kalau dia ternyata melombaimu dalam urusan dunia, kasih aja dunia sama dia. Kasih dunia sama dia. Makanya para ulama menyebutkan, kalau kita hasad kepada orang, yaitu kita ingin seperti dia dalam urusan agama, maka itu dianjurkan. Tapi kalau urusan dunia, ngapain kita hasad sama dia? Hanya memperberat urusan kita di akhirat, hanya memperpanjang hisab kita pada hari kiamat kelak. Tetek bengeknya panjang. Oleh karenanya Allah mencela orang-orang yang seperti ini, yang cemburu kepada Qarun. Ya. Ya laitana lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hazzin azim, ya. Sungguhnya seandainya kami mendapatkan seperti apa yang dimiliki Qarun. Allah cela orang seperti ini tidak berilmu, pingin punya harta seperti Qarun, hanya memperberat urusannya di akhirat kelak. Oleh karenanya Nabi yang menyuruh kita untuk berlomba, ya. Allah menyuruh, Nabi SAW juga menyuruh kita untuk berlomba dalam kebajikan. Jangan berlomba dalam dunia, kita seperlunya. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah
apa yang kau dapatkan dari dunia untuk akhiratmu. Kita boleh berlomba dalam urusan dunia, kalau dunia itu kita jadikan akhirat, enggak apa-apa. Berlomba dalam bisnis. Kenapa? Karena hasilnya mau saya sedekahkan. Karena hasilnya mau saya keluarkan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hasilnya mau saya bikin pondok, karena hasilnya mau saya bikin masjid, enggak apa-apa. Berarti kita berlomba di akhirat, bukan berlomba dunia. Ya. Bukan berlomba dunia. Jadi Nabi yang suruh kita untuk berlomba. Kemudian kenapa kita harus segera? Ya. Kenapa kita harus berlomba dalam kebaikan? Ya akhi, karena surga bertingkat-tingkat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa likullin darajatun mimma amilu." Ini saya ada kajian khusus tentang masalah ini. Masing-masing ada tingkatannya. Berdasarkan amalannya. Berdasarkan amalan masing-masing. Surga ada tingkatannya. Kita mau surga dengan rahmat Allah, tapi rahmat Allah tercurah pada seorang hamba berdasarkan sebab amal. Amalnya semakin banyak, semakin dia cepat dalam beramal, semakin rahmat akan meliputinya dan semakin tinggi surganya. Ya. Surga bertingkat-tingkat. Allah Maha detail, ya. Allah Maha detail, ya. Oleh karenanya, sebagian dari saya dalam hadis, ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha lil mujahidin fi sabilillah, ma baina darajatain kama baina sama'i wal ard." Kata Nabi SAW, sungguhnya di surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan, di surga 100 derajat yang Allah khususkan buat para mujahidin. Antara tingkatan satu dengan tingkatan yang lain, antara langit dan bumi jaraknya, luar biasa. Berarti Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan balasan di akhirat berkaitan dengan para mujahidin, Allah detail. Allah detail. Mujahidin itu kan bisa dibagi oleh Allah menjadi 100 klasifikasi. 100 kelompok, 100 level. Allah bagi, diklasifikasikan para mujahidin menjadi 100 level. Kita sekarang kalau disuruh bagi mujahidin 100 level mungkin agak repot, tapi Allah baginya 100 level. Ada yang super ikhlas, ada yang ikhlasnya sekian, ada yang berjuang dengan harta dan nyawanya, ada yang cuma hartanya doang, ada nyawanya doang, macam sampai 100 level. Makanya kalau kita di dunia kita bisa mengklasifikasikan orang-orang dengan hartanya, ini super kaya, ini sedang, ini melarat, ini di bawah kewajaran, sangat miskin, super miskin. Kalau kata Allah dalam surat Al-Isra, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Kata Allah, kami berikan seluruh harta kepada mereka, yang mukmin kami berikan, yang kafir kami berikan. Ya. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami beri tingkatan level-level penduduk muka bumi, mukmin atau kafir dalam masalah kekayaan. Ada yang paling kaya, ada yang sedang, ada. Kata Allah, walal akhiratu akbaru darajatin. Di akhirat lebih tinggi lagi macam-macam derajatnya, lebih detail, klasifikasinya lebih detail. Karenanya sebagian ulama, terutama dalam para syurahul hadis, para penyarah hadis, mereka menyatakan bahwasanya di surga ada 6.000 sekian tingkatan berdasarkan jumlah ayat. Mereka berdalil dengan hadis yang Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada ahli Al-Qur'an, Iqra' warattil wartaqi kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kata Nabi SAW, dikatakan pada hari kiamat kelak, dikatakan kepada ahli Al-Qur'an, bacalah dan naiklah. Ya. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana kau baca di dunia. Dan naiklah. Sungguhnya kedudukanmu di surga berdasarkan ayat terakhir yang kau baca. Maksud saya ini sekedar gambaran sederhana bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Nah, bagaimana kita bisa meraih tingkat tertinggi? Waktunya berlomba di dunia. Waktunya berlomba di dunia. Karenanya kita harus berlomba. Makanya tadi ketika Allah menyebutkan tentang nikmat surga dalam surat Al-Mutaffifin, Allah sebutkan 2 tingkatan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aina yashrabu bihal muqarrabun. Allah sebut dalam surah Al-Mutaffifin ada dua kelompok penghuni surga. Yang pertama adalah al-abrar, yang kedua lebih tinggi al-muqarrabun.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im." Sungguhnya orang-orang yang abrar, orang yang baik dalam kenikmatan surga. Alal araiki yanzurun, mereka berada di dipan-dipan yang dihias sedang memandang. Apa yang mereka pandang semuanya membuat mereka bahagia. Ta'rifu fi wujim nadratan na'im, kau lihat dalam wajah, kau melihat pada wajah mereka tanda-tanda kebahagiaan. Yusqauna min rahiqim makhtum, mereka diberi minum dengan rahiq. Rahiq itu khamr terlezat di surga. Makhtum khitamuhu misk, yang diakhiri dengan misk. Kalau nggak minum terakhirnya pasti ada bau minyak kasturi, bau yang indah, rasa yang sangat lezat, aroma yang sangat indah ya. Kemudian wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah, untuk urusan nikmat surga maka berlombalah, bersainglah kata Allah, suruh bersaing. Wa mizajuhu min tasnim, kata Allah, dan rahiq makhtum tadi itu dicampur dengan tasnim. Tasnim itu apa? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim itu campuran yang diambil dari mata air yang dikhususkan kepada penghuni surga yang lebih tinggi, namanya al-muqarrabun. Al-muqarrabun minumnya seluruhnya tasnim. Mata air yang mengeluarkan air tasnim. Al-abrar cuma dapat campurannya doang. Cuma dapat campurannya doang. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala membedakan bagi penghuni surga dalam masalah minuman. Al-abrar, mereka sudah nikmatnya luar biasa. Mereka mendapatkan minuman namanya rahiq. Semacam khamr, lezat di akhirat. Al-muqarrabun yang lebih di atas, mereka minumannya ain tasnim. Mata air yang mengeluarkan tasnim yang sangat lezat. Sementara al-abrar hanya mendapatkan campurannya, tidak murni tasnim. Seperti kalau kita minum air campurin madu. Madunya seluruhnya minumannya yang di atas. Nah, kalau dalam minuman saja Allah membedakan antara al-abrar dengan al-muqarrabun, bagaimana dengan yang lainnya? Istananya, bidadarinya, yang lain itu berbeda. Saatnya kita berpacu di sini, jangan kita lalai. Kita ini terlalu banyak lalai, terlalu banyak buang-buang waktu, terlalu banyak ngomong yang enggak penting, terlalu banyak mendengar yang enggak penting, enggak perlu. Oleh karenanya, kenapa kita harus berlomba? Karena surga bertingkat-tingkat. Karena surga bertingkat-tingkat. Tapi di antaranya kenapa kita harus berlomba-lomba? Karena cepat dalam kebaikan mendatangkan banyak faedah. Ya. Kalau kita cepat dalam kebaikan, apa faedahnya? Apa faedahnya? Faedah yang pertama, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat. Dalam hadis qudsi, kata Allah disebut hadisul wali dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ya. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Senantiasa berarti selalu, istimrar, cepat. Ya, selalu mendekatkan dirinya kepadaku apa yang perkara sunnah dia kerjakan. Ya, sampai aku mencintainya, dia tidak meninggalkan, dia berusaha secepat apa saja selalu. La yazal itu apa? Menunjukkan istimrariyah. Senantiasa selalu ada sunnah dia kerjakan, ada sunnah dia kerjakan. Ini sesuai dengan ayat dalam surat Al-Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian cinta kepada Allah, katakanlah kalau kalian memang cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutlah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka kalau orang cepat dalam kebajikan, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ciri orang-orang saleh ya. Cepat dalam kebajikan adalah ciri orang-orang saleh. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran, laisu sawa. Allah mengatakan tidak sama. Setelah Allah menyebutkan tentang orang yang rajin beribadah, kemudian kata Allah, wa yusari'una fil khairat ulaika minas salihin. Di antara ciri-ciri mereka, wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin.
Mereka berlomba-lomba cepat dalam kebajikan dan mereka adalah orang-orang yang saleh. Maka kalau kita ternyata malas-malasan dalam beribadah, ya, ini belum tentu kita orang saleh, ya. Terus kita ngaku saya multazim, saya sudah hijrah, saya sudah istiqomah tapi malas ya. Istiqomah bertingkat-tingkat, kesolehan bertingkat-tingkat. Tapi ciri orang soleh yang sungguhnya mereka cepat dalam melakukan kebajikan. Cepat dalam melakukan kebajikan. Di antara keutamaan cepat dalam kebajikan, doa mudah dikabulkan. Wa Zakaria idh nada rabbahu Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu. Ya. Ketika Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ya Rabbku berikanlah aku anak. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Maka kami kabulkan doanya. Lihat, Allah kami kabulkan doanya. Kami berikan kepada dia Yahya. Allah berikan kepada dia anak namanya Yahya. Waslahna lahu zaujah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Wa kanu lana khashi'in. Allah sebutkan ciri-ciri mereka ini, innahum kanu yusari'una fil khairat. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ternyata di antara ciri-ciri Zakaria yang menyebabkan dia dikabulkan doa adalah cepat dalam beribadah. Itu oleh cepat apa? Cepat itu cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Cari muka di luar, ini di luar, ini di luar, di luar. Allah lihat semuanya. Kita bukan cari muka sama manusia, cari muka sama Allah. Saatnya suatu saat kita minta kepada Allah, kabulkan. Ini hambaku. Selalu cari muka kepada aku. Berlomba dalam kebaikan, cepat dalam kebaikan, enggak pernah lambat, enggak pernah nunda. Dan itu dapati sebagian orang, saya punya rencana gini. Saya punya program begini, cerita begitu indah, kita sampai terpesona. Berjalan tahun demi tahun enggak ada. Aktualnya enggak ada. Eksekusinya enggak ada. Hanya dengar suatu ide yang indah. Tidak dikerjakan. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Idenya kita dengar, kita terpesona, Masya Allah, ide cemerlang. Tapi enggak ada. Cuma dengar guntur-guntur saja enggak ada. Enggak ada hujannya. Cuma geledek doang ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memuji orang-orang yang imannya, sifat orang beriman yang sempurna. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, ya. Mereka para penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun." Dalam surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun Allah sebutkan di antaranya tentang ciri-ciri orang beriman. Di awal surat Allah sebutkan, di tengah-tengah juga Allah sebutkan. Kata Allah, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun." Orang-orang yang khasyah, takut kepada Rabb mereka. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Walladzina yu'tuna ma atau. Orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, salat, sedekah. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka inilah berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Ciri wa hum laha sabiqun, dan mereka cepat-cepatan dalam melakukan kebajikan. Ciri orang-orang iman yang imannya sempurna adalah yang bersegera dalam kebajikan, ya, bersegera dalam kebajikan. Oleh karenanya, ketika sebagian ulama membahas tentang ciri-ciri penghuni surga, kemudian mereka sebutkan ciri penghuni surga yang spesial, yaitu masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Siapa kata mereka? Humus sabiqun, orang-orang yang bersegera. Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Orang yang bersegera dalam kebajikan, itulah yang masuk surga tanpa hisab. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, sebagaimana juga Allah sebutkan dalam surat Fatir. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Penghuni surga ada 3. Yang pertama zalimun li nafsi, melakukan dosa-dosa, mencampurkan dosa dengan ketaatan. Yang kedua muqtasid, yang hanya melakukan wajib-wajib saja. Yang ketiga mereka inilah yang masuk surga tanpa hisab,
Faminhum sabiqun bil khairat, yang cepat dalam kebajikan. Yang cepat dalam kebajikan. Ya. Maka mereka adalah ciri-ciri orang-orang yang sempurna iman mereka. Taib, berikutnya, kenapa kita harus berlomba dalam kebajikan? Ini yang sangat penting bagi kita agar kita tidak telat berkaitan dengan topik kita. Ya. Karena apa? Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat atau telat dan hilang kesempatan. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya, ya. Di antaranya, ya, jangan sampai kedahuluan fitnah. Kita jangan sampai kedahuluan fitnah. Orang kalau sudah muncul fitnah, dia kadang tidak bisa berpikir dengan jelas, malas beribadah, sibuk dengan fitnah, pengin tahu ini, pengin tahu komentar sana, komentar sini. Sifat manusia, kita nggak bisa larang manusia seperti itu. Makanya Nabi SAW mengingatkan, badiru bil a'mali fitanan. Kata Nabi SAW, badiru, ya, dalam hadisnya, badiru bil a'mal fitanan. Kakita al-lail muzlim. Dan seterusnya. Kata Nabi SAW, segeralah melakukan amal-amal, bersegeralah. Badiru itu bersegeralah. Sebelum muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan gelap malam yang gelap. Yusbihul rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang pagi hari masih mukmin, sorenya sudah kafir atau sebaliknya, ya. Mengerikan fitnah tersebut. Kalau sudah datang fitnah, kita sudah tidak sempat beramal. Fitnah baik pemikiran, baik syubhat, baik syahwat maupun fitnah. Terjadi macam-macam, pembunuhan dan yang lainnya. Sulit beramal, waktu terbatas, kita enggak tahu. Kita kasihan lihat sebagian saudara-saudara kita di negara sana, negara-negara yang mereka timbul fitnah, mereka sulit beribadah, sulit berdakwah, sulit beribadah. Tidak, karena terjadi peperangan dan macam-macam, sulit. Fitnah. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Dalam Sahih Muslim, siapa yang beribadah di musim fitnah seperti berhijrah kepada aku. Kenapa? Karena musim fitnah orang lupa untuk ibadah. Semua sibuk nonton, komentar, kirim, share, buka ini, menganalisa padahal bukan bidangnya. Kemudian debat tentang analisanya, sana punya analisa, kemudian memberikan gelar sana, gelar sini. Habis waktu. Maka mumpung belum kita kecemplung dalam fitnah. Terkadang kita nggak mau kecemplung dalam fitnah, tapi kita kecemplung. Kita diajak sama orang terseret kecemplung. Kalau udah kecemplung repot, kejebak dengan fitnah. Maka kita nggak tahu kapan fitnah menimpa kita. Fitnah sekarang banyak di sekitar kita, tinggal kita masuk atau tidak. Belum orang sudah masuk dalam fitnah syahwat. Habis waktunya nonton ini, nonton film ini berseri-seri. Habis waktunya 1 hari 2 jam dia nonton. Nggak habis waktu, buang umur. Ya kalau film mungkin, kadang film isinya maksiat misalnya. Fitnah. Belum orang terkena syubhat, bikin ragu tentang agama, ragu akhirnya tanya ustaz ini bagaimana, habis waktu. Tidak sempat beramal soleh. Maka Nabi SAW mengatakan di antara hal yang buat seorang telat ketika muncul fitnah. Nah kita fitnah banyak di sekitar kita. Sebelum kita kecemplung, terjebak, saatnya kita beramal soleh. Pahala yang seperti hijrah kepada Nabi SAW. Yang kedua, ya, jangan sampai kedahuluan 5 perkara. Kata Nabi SAW, iktanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi SAW, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara.
Apa 5 perkara tersebut? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya ginaka qabla faqrik atau syababaka qabla haramik. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tuamu. Yang kedua, ginaka qabla faqrik. Qabla faqrik. Kayamu sebelum miskinmu. Miskinmu. Kemudian yang ketiga, sihatuka atau sehataka qabla maradik. Sehatmu sebelum sakitmu. Yang keempat, faragak qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum sibukmu. Kemudian yang berikutnya, hayatak qabla mautik. La haula wala quwwata illa billah. Hidupmu sebelum matimu. Subhanallah, nasihat yang benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita renungkan 5 perkara ini. Ini bagi jomblo-jomblo, bagi orang anak muda. Syababaka qabla haramik. Udah tua susah. Masih muda, masih kuat aktivitas. Manfaatkan waktu. Nuntut ilmu, sholat malam, puasa Senin Kemis. Manfaatkan masa mudamu. Ya. Kalau kau manfaatkan masa mudamu, ini waktu yang spesial. Ingat kata Nabi dalam ketika tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Semua anak muda senang-senang berhura-hura, berfoya-foya, ngabisin waktu nonton sana. Kita kan pengin apa? Pengin tahu, experience, ingin browsing, ingin macam-macam. Iya, anak muda biasa. Kita juga pernah muda, sekarang juga masih muda insyaallah. Kemudian ke sana ngabisin waktu, nanti sudah tua enggak bisa apa-apa. Udah mau baca Quran, mata sudah sakit. Salat malam 1 rakaat sudah capek ya. Mau puasa Senin Kemis sudah enggak kuat. Nuntut ilmu, punggung sakit. Banyak alasan. Pun masih muda, manfaatkan. Ini waktu emas, beda dengan di masa tua. Kalau orang tua sadar, wajar ya ikhwan. Wahai jomblo-jomblo, udah tua, wajar, sadar wajar. Ente masih muda, sudah sadar, top. Sebelum terlambat ente jadi tua. Sebelum terlambat ente jadi tua. Pun masih muda, manfaatkan waktu. Semangat saf pertama, ngaji, nyatat, berbakti sama orang tua, ya, serius, belajar bahasa Arab. Masih muda, otak masih fresh, masih belum banyak urusan. Udah tua, lupa sana, lupa sini. Utang banyak, lupa punya utang sama orang. Ditagih-tagih, saya punya utang, kayak lupa. Ketemu orang enggak merasa bersalah, utangnya lupa, ya repot. Ginaka qabla faqrik. Ini yang kedua. Antum kalau punya duit, sedekah, jangan pelit-pelit. Nanti uangmu dipakai, uang itu datang dan pergi. Kebutuhan enggak akan ada hentinya. Satu orang simpan-simpan uang, ya kebutuhan ada terus. Akhirnya uang yang dia simpan habis juga untuk beli ini, beli anu enggak habis-habis. Istri mintalah, anak-anak mintalah, ada kebutuhan inilah. Akhirnya enggak pernah sedekah. Yang satu sedekah, alhamdulillah masih bisa penuhi kebutuhannya. Lihat 2 orang ya. Satu orang ngumpulin duit, uangnya pun habis buat sedekah, buat kebutuhan dia. Tapi enggak ada pahalanya. Satu sedekah, uangnya habis juga. Mau masih punya duit, jangan pelit-pelit bersedekah. Kalau kamu enggak punya duit, uzur. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menilai pada kebiasaan seorang. Hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bersafar, dicatat bagi dia amal soleh yang biasa dikerjakan ketika sehat dan ketika tidak bersafar. Ketika sehat dan tidak bersafar, dia sholat 5 waktu, dia sholat rawatib, dia sholat tahajud, kemudian dia puasa Senin Kemis. Ketika dia bersafar atau sakit, dia tidak bisa melakukan. Tetapi argo pahala tetap jalan, karena itu kebiasaan dia. Saya bilang, insya Allah mudah-mudahan kalau seorang ketika dia kaya, dia suka bersedekah. Seandainya suatu saat dia miskin, Allah kasih ujian, dia tidak bisa bersedekah, argo pahala sedekah jalan terus, karena itu kebiasaan dia. Itu kebiasaan dia. Rabbuna Karim, Tuhan kita sangat baik. Dia menilai dari kebiasaan. Ya, Azza wa Jalla. Maka ente jangan pelit-pelit. Uang datang dan pergi. Ente keluarin nanti ada lagi, jangan khawatir. Ente enggak keluarin ya habis juga.
Ya. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada duit, sedekah. Latihan dulu, jomblo-jomblo, Ustaz saya enggak punya duit, kirim dari orang tua, ya udah, kamu jajannya dikurangi. Tiap malam ngafe, masuk ke kafe udah kurangilah. Ke kafe jangan tiap malam, seminggu 2 kali, sisanya sedekah. Ya beli murah-murah aja ya, terus sedekah. Latihan. Kalau antum sejak masa muda pelit, sampai tua pelit melulu. Emang gampang merubah sifat dari pelit menjadi dermawan? Enggak gampang, susah. Maka mumpung masih muda, latihan, belum banyak kebutuhan. Nanti kalau udah nikah, banyak urusan. Banyak urusan. Emang berkeluarga enggak banyak urusan? Banyak urusan. Nanti tahu deh sendiri kalau aku udah nikah. Ya. Faragak qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum sibukmu. Kita sekarang di masa pandemi banyak waktu luang ya. Sebagian orang mungkin semakin sulit ya, saya enggak tahu. Tapi rata-rata banyak waktu luang. Kerja di rumah ya. Work from home ya. Alhamdulillah banyak waktu luang. Bisa kajian online, bisa ini, bisa nanti. Ya. Kalau sudah enggak waktu luang, repot. Saya termasuk orang yang bahagia. Maksudnya di masa pandemi saya banyak waktu luang. Kalau enggak masa pandemi, habis waktu saya pergi ke sana, naik mobil sana, belajar di mobil enggak gampang. Enggak gampang. Belum kecapean, tidur, ngantuk, nanti isi kajian tidak persiapan. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah masih ada ini, masih ada waktu, masih ini. Antum sekarang dikasih waktu luang, ya. Manfaatkan. Manfaatkan. Akan datang waktu antum sibuk. Ternyata para pemuda-pemudi, mumpung belum nikah, manfaatkan waktu. Ya, sekali lagi saya bilang ngurus keluarga enggak gampang. Ngurus istri, ya. Ngurus anak-anak itu tidak mudah, butuh perjuangan. Itu juga pahala. Maksud saya, mumpung ada waktu luang, manfaatkan. Ada waktu kita sibuk, banyak urusan, banyak ini. Kemudian kita menyesal. Yang terakhir, hayataka qabla mautik. Mumpung masih hidup. Wah, masalahnya kematian datang dengan tiba-tiba, tidak kasih pengumuman sebelumnya. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat, al-mautul mufaji. Kematian datang tiba-tiba. Ya, akhi, kita ketemu orang kemarin tiba-tiba sudah meninggal. Kita ketemu orang yang kita cintai dalam waktu hitungan hari tiba-tiba sudah tidak ada. Kita suami, kadang istri tiba-tiba meninggal dunia. Teman, baru ngobrol kemarin besok sudah tidak ada. Kematian yang datang tiba-tiba di antara tanda-tanda hari kiamat. Oleh karenanya kita enggak tahu, kita semua sepakat enggak tahu kita kapan meninggal. Ya. Man lam yamut bisayf wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Siapa yang tidak meninggal dengan pedang, dia akan meninggal dengan sebab yang lain. Ta'addadatil asbab, sebab-sebab kematian banyak. Semuanya mengantarkan kepada satu tujuan, sama-sama mati. Siapa yang tidak meninggal dengan corona akan meninggal dengan yang lainnya. Kita semua akan meninggal. Kita enggak tahu. Waktu kita cuma sedikit. Oleh karenanya jangan sampai telat. Jangan sampai telat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya jangan sampai kehilangan kesempatan. Kalau kita tunda-tunda ya. Jangan tunda-tunda kebaikan. Misalnya hati kita terbetik nih, lihat orang miskin kita pengen kasih. Langsung keluarin, jangan tunda-tunda. Kita nanti aja deh, nanti orang miskin berikutnya deh. Bisa jadi kita enggak ketemu orang miskin lagi. Bisa jadi kita ketemu orang miskin, duit lagi enggak ada. Bisa jadi ketemu orang miskin lagi, enggak ada tergerak hati untuk sedekah, lewat kesempatan. Kapan hati Anda tergerak? Lakukan sebelum hilang kesempatan. Allah kasih antum hidayah untuk berniat berbuat baik, kerjakan. Ini maksudnya nasihat buat saya pribadi ya. Langsung kerjakan, jangan tunda-tunda. Kamu tunda, belum tentu datang kesempatan itu lagi. Kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Udah lewat. Dan kesempatan ini berkaitan dengan nasibmu di akhirat kelak. Kamu sudah lewatkan. Itu uang 10.000 mau kasih orang, aduh nanti aja lah. Akhirnya uang ini enggak jadi sedekah buat beli es cendol. Enggak dapat pahala, lewat sudah. Dapat es cendol. Makanya kalau kita lagi dapat hidayah, ingin beli sesuatu, lakukan. Jangan tunda-tunda, rezeki Allah atur. Datang dan pergi. Ya, datang dan pergi. Ini ikhwan, kenapa kita harus berlomba dalam kebajikan? Beberapa poin yang mungkin membuat kita semangat. Selain ini saya akan sebutkan bagaimana praktek para sahabat dan bagaimana anjuran Nabi SAW ya, untuk semangat dalam beribadah. Untuk segera dalam beribadah.
Rasulullah SAW ya menyuruh kita untuk segera beribadah. Khawatir ya kalau kita taswif nanti namanya musawwif atau taswif nanti akhirnya kita hilang kesempatan. Seperti dalam hadis idza arada ahadukum an yahujja falyajal fa inna ahadakum la yadri ma ya'rid alaihi. Jika seorang di antara kalian ingin haji maka lakukanlah. Dia tidak tahu ada uzur apa yang datang di kemudian hari. Dia enggak tahu. Kita masih hidup enggak tahu, sakit. Tahu-tahu duit dicuri orang, enggak tahu. Makanya ketika ingin haji segera haji. Rasulullah SAW suruh salat berlomba di saf pertama. Kata Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf bagi lelaki adalah yang pertama. Rasulullah suruh yang terbaik. Dan paling jelek adalah paling belakang. Paling jelek paling belakang. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wala yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Senantiasa ada orang sengaja untuk di belakang selalu, di belakang sampai Allah menjadikan dia orang terbelakang. Waliyadzubillah. Ya. Berlomba Rasulullah suruh saf berlomba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika Allah dan Rasulnya memanggil kalian untuk perkara yang menghidupkan kalian, untuk kebaikan kalian di dunia maupun di akhirat. Sambutlah. Sejauh mana kita semangat menyambut, itulah kadar keimanan kita. Itulah kadar keimanan kita. Tidak semua orang semangat. Ya akhi, ada orang bangun malam tidak perlu, bangun subuh tidak perlu pakai alarm, tidak perlu. Dia bangun sendiri. Ada orang bangun sholat malam tidak perlu pakai alarm, dia bisa bangun sendiri. Kenapa? Imannya yang kuat buat dia bisa bangun. Imannya yang kuat. Ada orang bangun subuh setengah mati dibangunkan. Sampai berkelahi sama dia, perang dunia yang membangunkan dia ini setengah mati. Ini ada alasan banyak. Ya. Subhanallah. Apa yang buat berbeda satu dengan yang lainnya? Iman. Iman. Ada orang yang semangat begitu adzan dia langsung pingin di saf pertama. Kenapa? Imannya. Ada yang setengah mati pinginnya ke masjid kalau udah qomat. Apa yang membedakan? Iman berbeda. Buat kita memenuhi panggilan Allah berbeda. Ya Allah sudah panggil. Rasulullah sudah panggil kita. Kita malas. Iman kita yang lemah. Iman kita yang lemah. Lihatlah bagaimana para sahabat dalam contoh berlomba dalam kebajikan. Luar biasa. Luar biasa kalau kita baca para sahabat. Lihatlah bagaimana dalam kisah Abdullah bin Rawaha disebutkan dalam biografi beliau dalam Al-Isabah ya. Abdullah bin Rawaha suatu hari dia datang ke masjid. Kemudian Rasulullah SAW sedang berkhutbah dalam masjid. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, "Ijlisu, duduklah." Wallahu a'lam apa yang terjadi dalam masjid. Para sahabat duduk. Abdullah bin Rawaha belum sampai masjid, dia duduk di jalan. Dengar ijlisu, duduk, dia duduk. Dia tidak peduli apa yang terjadi. Dengar Rasulullah bilang duduk, dia duduk di jalan. Sampai akhirnya Rasul keluar, dia masih duduk di jalan. Kata Rasul, kenapa ya? Kenapa ente duduk di sini? Saya dengar ente bilang duduk, saya duduk. Subhanallah. Tidak tunda-tunda. Kata Rasulullah SAW, zadakallahu hirsan ala tawa'iyatillah wa tawa'iyatir rasulih. Semoga Allah menambah engkau dalam semangat, dalam taat kepada Allah Rasulnya. Semangat. Lihatlah bagaimana Umair bin Al-Humam radhiyallahu ta'ala anhu ketika dalam perang Badar. Rasulullah SAW berkata, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian, segeralah menuju surga yang luasnya langit dan bumi. Kata Umair bin Al-Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari, "Bakhin, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, menakjubkan. Surga yang seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah, "Na'am, iya." Ya. Maka Rasulullah SAW kata dia, Rasulullah saya meninggal sekarang, saya masuk surga. Kata Rasulullah, "Anta minhum, kau akan termasuk dari mereka." Begitu dia mendengar Rasulullah mengatakan, kalau kau mati sekarang kau akan masuk dari mereka, dari penghuni surga, maka dia mengeluarkan akhraja min ju'batihi tamaratin. Maka dia mengeluarkan dari tempat anak panahnya ada beberapa butir korma, kemudian dia makan. Makan korma tersebut. Kemudian dia berkata, "La in hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan korma ini, terlalu panjang hidup saya. Dia buang kormanya, dia masuk dalam pertempuran, meninggal dunia. Dia tidak mau menunggu lama-lama. Lihatlah bagaimana Hanzalah ibnu Abi Amir, ghasilul malaika, baru menikah, berhubungan dengan istrinya di pagi hari. Belum sempat dia mandi junub, dia mendengar genderang perang. Dikobarkan, maka dia pergi langsung berperang, tidak sempat mandi junub. Sehingga ketika meninggal dunia,
Rasulullah melihat malaikat memandikannya. Rasulullah tanyakan kepada keluarganya, kenapa bisa demikian? Ternyata dia belum mandi junub. Radhiyallahu taala anhu. Ya. Lihatlah Amr bin Jamuh dalam perang Uhud. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Ya, dia melihat anak-anaknya ikut perang, dia sudah tua dan dia terpincang karena Rasul kasih dia uzur, dia ada pincangnya. Maka dia berkata, ya Rasulullah, la in mittul yaum, kalau saya meninggal hari dalam peperangan, apakah saya akan masuk surga dengan pincangku ini? Kata Rasulullah, iya, kau akan masuk dengan pincangmu. Langsung dia masuk dalam pertempuran, meninggal dunia. Kata Rasulullah, seakan-akan aku melihat dia di surganya berjalan dengan pincangnya, saliman atau sahihan. Pincangnya tadi jadi baik, tidak pincang lagi. Di surga dia berjalan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, man asbaha minkumul yauma shaiman? Siapa di antara kalian hari ini puasa? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Man asbaha minkumul yauma? Siapa di antara kalian yang melayat jenazah? Ya. Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang menyung orang sakit? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa di antara kalian beri makan fakir miskin? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Semuanya saya. Kemudian kata Nabi mengomentari, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidak mungkin perkara-perkara ini berkumpul pada seorang, dikerjakan dalam sehari, semuanya dikerjakan, kecuali masuk surga. Lihat Abu Bakar semangat. Ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW membutuhkan dana yang besar. Maka para sahabat berlomba-lomba. Di antara mereka yang tidak punya apa-apa. Ada yang hanya membawakan gandum satu sa', ada yang cuma berapa mud. Enggak punya, tapi itu yang dia bisa berikan, dia bawa untuk Rasulullah SAW, itu yang dia bisa berikan. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Ya. Amarana Rasulullah sallam bisadaqah, fawafaqa dzalika malan indi. Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Kebetulan ketika itu saya lagi ada duit, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fakultu, aku berkata, sa'asbiku Abu Bakrin al-yawma, hari ini aku akan melombai Abu Bakar. Mereka sudah ada niat dari awal berlomba, sudah ada. Saling mencintai di antara mereka, tapi mereka berlomba dalam kebajikan. Kata dia, sa'asbiku al-yawma Abu Bakrin, hari ini saya akan melombai Abu Bakar, dan kebetulan saya punya duit. Ya. In sabaqtuhu yawman, kalau saya bisa melombainya satu hari, inilah kesempatannya. Umar tahu dia selalu kalah. Dia bilang, ini kesempatan saya mengalahkan Abu Bakar. Fajitu binasfi mali. Aku datang kepada Nabi SAW dengan setengah hartaku. Rasulullah bertanya, ma abqaita li ahlik? Apa yang kau sisakan, kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar bin Khattab, abqaitu lahum mithlahu. Aku tinggalkan seperti yang saya bawa, artinya setengah. Setengah harta untuk engkau ya Rasulullah, setengah harta untuk keluargaku. Faja'a Abu Bakrin, tiba-tiba datang Abu Bakar. Fatasaddaqa bimalihi kullih. Dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, ma abqaita li ahlik? Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku sisakan buat keluargaku Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Siapa di antara kita bisa seperti itu? Sedekah takut, sedekah ragu-ragu. Sudah sedekah banyak menyesal. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ya. Utsman bin Affan ketika dalam perang Tabuk, Rasulullah butuh duit. Rasulullah butuh sedekah. Dia bilang, saya Rasulullah, saya berikan. Saya Rasulullah, dia bilang, saya berikan. Sampai kata Nabi SAW, ma dharra Uthman, ma fa'ala ba'dal yaum. Uthman mau bikin apa saja setelah hari ini, enggak ada mudarat bagi dia. Enggak ada mudarat bagi dia. Apa yang mau dilakukan selain terserah, enggak ada mudarat bagi dia. Kenapa? Karena semangatnya dalam melakukan kebajikan. Lihatlah bagaimana Ibnu Umar Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal rajul Abdullah law kana yaqumul lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah. Kalau dia salat malam, Abdullah bin Umar salat malam, dia tidak pernah tinggalkan lagi karena dia tahu Rasulullah SAW mengatakan orang terbaik adalah yang salat malam. Rasulullah SAW juga mencontohkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Satu hari Rasulullah SAW sedang salat, ya, tiba-tiba Rasulullah SAW segera pergi beranjak menuju ke rumah sampai dia melewati orang pada kaget lihat Nabi. Kenapa Nabi tiba-tiba bisa langsung pergi? Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan ada tibr, ada sepotong emas di rumah. Ya. Saya takut an yahbisani. Saya takut dia akan menghalangiku, terlalu banyak pikir dunia. Rasulullah segera bagi itu emas, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah ingat dalam salat ada emas yang masih tersisa di rumah, dia belum sedekahkan. Maka begitu salat dia segera itu bagi emas. Subhanallah. Kenapa?
Kata Rasulullah, saya takut an yahbisani, saya takut dia akan menghalangi. Kata sebagian ulama, takut seperti Ibnu Hajar, takut tafakkur, banyak pikiran mikirin harta tersebut. Kata Rasulullah, sedekahkan. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang sifat Nabi ketika di bulan Ramadan? Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah sallallahu itu lebih cepat kebaikannya daripada angin yang berhembus. Apa kata para ulama? Angin berhembus itu punya dua sifat. Sifat cepat, angin berhembus cepat dan menyebar. Nabi kebaikannya lebih baik daripada itu, lebih cepat dan lebih tersebar. Yang terakhir, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mumpung kita masih ada umur, ya, jangan buang-buang waktu. Saya bilang ini hanya tidak bisa diterapkan kecuali orang yang menghargai waktunya. Kalau Anda tidak menghargai waktu, tidak menghargai umur Anda enggak mungkin bisa menjalankan apa yang kita sampaikan pada hari. Tapi kalau Anda menghargai waktu, ya, usahakan setiap waktu Anda bermanfaat. Bahkan Anda ketika ngobrol sama teman, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Anda silaturahmi ngobrol sama kakak dan adik, kelihatannya buang-buang waktu, itu tidak buang-buang waktu, tapi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang Anda kerjakan, ngobrol sama istri, selalu niatkan karena Allah sehingga umur Anda seluruhnya berkah. Ya. Dan jauhilah maksiat. Kita di zaman penuh kemaksiatan. Sulit ya, siapa yang pegang gadget, pegang HP, dia akan berada di seputar maksiat. Maka dia waspada, bertakwa kepada Allah. Ya, Allah Maha melihat apa yang dia lakukan dan Allah Maha menilai apa yang dia lakukan. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.